Hello. Yeay, hari ini hari yang menyenangkan, hari yang ditunggu-tunggu datang. Jadi kemarin nge-apply visa ke US dan ternyata visanya di-approve dan hari ini udah nyampe ke rumah, dikirim ke rumah. Yay, visa day, visa day. Jadi ini nggak ada holder, handphonenya diletak di bawah karena kita di tempat kerja. Jadi kemarin itu prosesnya cepat. Jadi sebenarnya jadwal interview kita udah dicek berapa kali karena masih sibuk, dicek lagi. Kalau nggak salah kita nge-apply-nya, ngambil appointment-nya dari bulan Agustus, terus kita pergi liburan, belum sempat interview, belum sempat ke Jakarta. Akhirnya kita cek lagi appointment-nya, jadwalnya. Kalau nggak salah ada 3 kali cek jadwal, sampai akhirnya kita memang benar-benar pergi interview. Dan hari ini paspor sama visanya di dalam. Ini ada 2 karena yang satu untuk anak. Jadi jadwal interview kita itu tanggal 7 bulan November. Kita udah mempersiapkan semua persyaratan, kita bawa dari rumah karena saya membaca beberapa artikel bilang harus bawa ini. Nggak ada salahnya sih kalau kita mau browsing cari tahu apa sih yang harus dibawa gitu. Nah kemarin itu tunggu dulu. Jadi nge-apply-nya online dulu ya. Jadi nge-apply-nya online. Saya nonton beberapa beberapa video di YouTube tentang nge-apply visa Amerika. Jadi nge-apply-nya online dulu. Di sana masukin apa yang mereka minta, masukin data-data apa, misalnya paspor, tabungan. Kalau bisa dilengkapi semua di sana ya. Jadi singkat cerita nih, udah nge-apply, udah dapat schedule, walaupun schedule-nya kita ganti lagi karena kesibukan yang ada gitu kan. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ngambil interview di tanggal 7 November. Nah, tanggal 7 November. Hello, boss. Hello, boss. Jadi tanggal 7 November itu we went to Jakarta. Right? We went to Jakarta. At 7. We got it all dealt with. See, this is what I don't like. We'll see you in a minute. Sorry guys, tadi terputus videonya karena lagi kerja juga, jadi sembari ngeladeni customer. Jadi kita lanjut cerita ya. Di tanggal 7 itu kita interview, tanggal 7 November. Nah, sebelum interview kan kita dicek nih, dokumen-dokumen kita dicek. Pengecekan dokumen itu ada tiga box gitu, 3 tempat. Nah, ketiga-tiganya itu orang Indonesia. Yang dicek itu cuman paspor sama D160. Nah, saya kira karena anak saya masuk ke data saya kira D160 dia itu nggak perlu dibuatkan lagi terpisah. Nah, jadi saya cuman buat akun untuk D160 saya. Oh iya, kalau kalian ingin tahu biaya per visanya, satu visa $160. Jadi saya berdua anak itu $320. Nah, kalian kalikan saja itu sekitar 4 juta sekian, hampir 5 jutaan. Terus karena anak saya data TS160 anak saya nggak ada, akhirnya saya dikasih kertas biru, disuruh pulang dan disuruh lengkapi. Mereka kasih waktu sampai jam 11 besok paginya. Nah, dan mereka juga memberitahu anak di bawah 14 tahun tidak harus ikut interview, jadi orang tuanya saja. Jadi tujuan video saya di sini sekedar ingin sharing, berbagi pengalaman. Jika kamu ingin membuat visa turis Amerika dan memiliki anak, memang data anak ikut ke kita, tetapi DS160-nya tetap di print terpisah. Mereka punya
DS 160 tersendiri. Karena apa? Karena data dari DS 160 itu tadi yang akan menjadi visa di paspor kita. Habis itu udah sedikit ada kekecewaan karena satu hari pengurusan nggak clear. Akhirnya kita balik ke hotel. Kebetulan saya tinggal di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Interview saya di Jakarta. Habis itu kita pulang ke hotel, kita lengkapilah yang DS 160 itu lebih ke data-data anak, data-data kita, sama foto latar belakang putih. Nah, disitulah kita perbaiki, kita print DS 160 anak. Besok paginya nih kita pergi lagi ke kedutaan Amerika. Nah, di sana suami dan anak nunggu di luar karena suami tidak boleh masuk. Saya menggunakan visa turis, bukan visa green, sebagai istri suami yang citizen di sana. Jadi suami sama anak nunggu di luar, saya sendiri yang masuk ke dalam. Di sana gedeguk, nervous. Nervous, tapi udah dibilang kalau kita dapatkan kertas blue, warna blue itu apa yang dia bilang suruh lengkapi itu aja yang dibawa lagi sama pasportnya, right? Right. Suami di sini. Swami needs an appointment also if he wants to come into the interview. Just Iya. so you know. Jadi dibilang karena interview itu pakai turis visa, suaminya nggak boleh masuk. Nah, seingat aku waktu kita ngurus CNI untuk syarat menikah dengan bule, ya, jadi harus ada CNI. Pas pengurusan CNI itu cuman suami yang make appointment, right? Only you make appointment, I'm not. But they allow me to come in for CNI. Maybe Yeah. it's because it was during COVID. Iya, jadi seingat saya kan waktu kita pengurusan nikah minta CNI itu ke dalam, saya boleh masuk padahal saya nggak buat appointment. Tapi yang turis orang Indonesia ini nge-apply visa untuk ke Amerikanya, yang orang Amerikanya sendiri nggak boleh masuk gitu. Jadi suami sama anak nunggu di luar. Tanggal 8 itu saya masuk sendiri. Di sana rada-rada gemetar, rada-rada nervous. Tapi di sana pas yang orang Indonesia itu yang ngecek lagi dokumen itu, dia cek, oh kemarin ibu kurangnya DS 160 untuk anaknya ya. Saya bilang iya, terus saya serahkan. Habis itu dia suruh saya ke counter sebelah, ngantri lagi sebentar. Di counter sebelah itu ternyata untuk sidik jari. Setelah sidik jari itu sama cewek bule ya. Setelah sidik jari baru dia bilang tunggu untuk interview itu rame ya. Kebetulan kemarin pas saya di sana nge-apply rame. Terus pas ngelihat orang interviewnya itu bukan duduk tapi berdiri, jadi kayak kotak kaca gitu. Kita berdiri di sana, ditanya, lebih ke ditanya kayak ngobrol biasa ya. Jadi apa yang kita takutkan di luar itu tidak sama dengan apa yang saya alami di sana. Ketika saya menonton YouTube, baca-baca file dari orang, browsing, di sana dibilang begini, begitu. Nah, ternyata pas giliran saya interview itu nyantai, nggak banyak pertanyaan. Jadi nggak ada tuh yang kayak orang bilang, oh nanti harus nunjukkan KK asli, KTP asli, nunjukkan tabungan rekening yang asli. Kan ada beberapa sumber yang saya baca, katanya pas interview itu semua yang asli dibawa dan ditanya. Nah, kebetulan saya di sana cuma nanya paspornya mana gitu, paspornya mana, ya udah saya kasihkan paspor. Terus dia tanya ngapain ke US gitu, dalam bahasa Inggris ya, karena di sana ada pilihan, ada satu pilihan untuk bahasa Indonesia, ada 3 yang untuk bahasa Inggris. Kebetulan saya yang interview dalam bahasa Inggris. Nah,
Di sana itu dia cuma minta paspor, terus dia tanya tujuan saya apa. Kebetulan karena suami orang sana ingin mengunjungi keluarga, family, ya saya ngomong apa adanya. Terus ditanya anak umur berapa, ya sekedar gitu aja. Terus ditanya di Indonesia usaha apa atau kerja apa. Kebetulan saya punya usaha sendiri. Terus ditanyain suaminya tinggal di Indonesia juga. Saya bilang iya. Terus mereka nanya, yang interview nanya suami kerja apa. Terus saya bilang ngelola bisnis bersama gitu. Terus saya bilang semenjak nikah belum pernah mengunjungi mertua. Terus mereka tahu suami pernah nge-apply. What is that you apply? Petition for Petition, alien. yeah, for the alien. Jadi kebetulan sebelum nge-apply turis visa ini, suami sempat nge-apply petition itu, ya. Petition for an alien. Yeah, for the alien. Jadi udah lama, udah hampir setahunan belum ada jawaban. Memang kata orang kalau nge-apply untuk green visa itu mau 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Sementara yang mertua kan ingin ketemu kitanya. Suami juga udah hampir setahun nggak pulang kampung. Nah di situ kita baca-baca ternyata sebagai istri itu nggak harus nge-apply green visa, bisa visa turis gitu. Nah dia nanya, kamu sempat ini ya, suami kamu sempat nge-apply petition ya? Saya bilang iya, karena kita we have no idea visa apa yang mau di-apply kemarin. Nah ternyata walaupun nikah sama orang Amerika, kita dibolehkan nge-apply turis visa yang lebih gampang. Nah setelah itu tiba-tiba gini, yang tukang interview ramah gitu, laki-laki ya bule. Terus dia gini, oke deh, saya kasih kamu izin untuk liburan bersama keluarga kamu di Amerika. Saking kan senangnya, seriously. Terus gue bilang gini, it's mean yes. Look like stupid. I asked him, it's mean yes. Terus gue ketawa gitu kan, yeay. Istriku alienku. Terus ya itu senang. Terus dapat kalau kalian di approve, dapat kertas putih yang mengucapkan congratulations. Nah begitu keluar, saya nanya, sebelum keluar saya nanya ke yang tukang interview itu, berapa lama saya bakalan dapat visanya. Terus dia nanya, kamu kemarin ngambil di sini atau antar ke alamat? Terus saya bilang antar alamat. Oh ya udah, tunggu aja. Setelah itu saya keluar, sepanjang jalan mau keluar saya sepanjang jalan keluar ketemu suami ya, yeay. Yeay, go to US. Of course we happy to know that get congratulations. Habis itu kita pulang ke hotel. Tanggal 9 dapat email kalau paspor kita udah dijemput gitu sama orang delivery, RPX delivery. Dan tanggal 10 jadwal kita pulang ke rumah. Nah ternyata di tanggal 10 itu saya mendapatkan email untuk pembayaran delivery. Cuman karena saya sibuk di airport, di mungkin flight ya, karena kita terbang, jadi emailnya itu agak lelet. Nah email yang tanggal 10 itu saya dapat pemberitahuannya baru di tanggal 11. Jadi ya di tanggal 11 saya baru pembayaran, ada pembayaran untuk delivery masing-masing 145.000. Untuk saya 145.000, untuk Ana juga 145.000 nih, terpisah dapatnya. Habis itu 1 hari setelah pembayaran itu langsunglah ada yang nelpon, orang RPX-nya nelpon, Mbak ini kita mau ngantar visanya, mau ngantar pasportnya. Dan happy lah kita, because in the end we can go to the US.
Ini plastik yang satunya yang atas nama anak ya, anak saya. Nanti di blur nih seperti ini. Jadi yang di DS 160 itu jadi visa, dan visanya ditempelkan langsung ke pasportnya. Dan yang satu lagi, senang, tentu senang, of course, karena ini yang udah kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin nge-apply petition itu kayak sponsor dari suami sebagai American citizen ya. Ini yang visa saya, yeay. Dan guys, jadi terkadang memang kita bagus ya untuk mencari sumber dari sana dari sini, baca-baca research dari orang-orang yang udah pernah. Namun ternyata semakin kita baca pengalaman orang-orang, semakin membuat kita nervous, takut-takut gak di approve. Nah, mulai dari interview sampai ke hari ini, berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini udah sampai ke rumah. Saya tinggalnya jauh loh dari Jakarta, di Pekanbaru Riau, dan ini sudah sampai. Nah, saya nggak buat tutorial bagaimana pengisiannya ya, tapi saya akan mencantumkan link untuk pendaftaran online, link untuk membuat di S160. Kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi ya. Kalau untuk membuatkan tutorial bagaimana cara pengisiannya, kayaknya saya belum ready. Terlalu repot untuk membuat itu. Tapi kalau kalian ingin mencari di YouTube lain, ada itu tutorial cara pengisian online. Intinya lengkapi semua persyaratan ketika kalian mendaftar online dengan benar, agar nantinya ketika interview mereka tidak lagi bertanya-tanya tentang yang asli ini mana, yang asli itu mana ya. Walaupun saya tetap membawa yang asli, dokumen yang asli, tetapi mereka tidak menanyakan satu apapun kecuali paspor sama di S160 itu ya. Mereka tidak minta saya menunjukkan print tabungan, tidak minta menunjukkan sama sekali. Mungkin mereka berpatokan dengan dokumen-dokumen yang saya masukkan ketika saya apply online. Oke, guys, pengalaman ini saya share karena too excited ya, seneng. Kirain sesulit itu kayak yang saya dengar-dengar dari YouTuber yang lainnya, ternyata enggak. Oh iya, ada satu lagi. Intinya kalau kamu ingin dihargai, hargailah mereka ya. Saya berkata seperti ini karena ketika interview tidak ada dicantumkan, oh kamu harus berpakaian pakai ini, pakai ini, pakai ini, nggak ada. Intinya di sana rapi. Namun di sini walaupun tidak ada spesifik rule tentang pakaian kamu, tetapi tolonglah dihargai karena itu kantor kedutaan. Pengalaman saya, ada satu cewek Indonesia interview dengan hari yang sama dengan saya, tetapi dia pakai flip flop, pakai sendal gabus. Itu memang agak tinggi gabusnya, tapi sorong biasa, sendal gabus gitu. Nanti saya cari contohnya, saya letak di sini ya. Jadi dia langsung dapat kartu merah muda, pink gitu. Itu berarti kalau kalian dapat kartu merah muda, itu berarti kalian nggak di approve sama sekali, nggak ada diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen. Tapi kalau kalian dikasih kertas biru, itu ada kesempatan untuk balik lagi. Itu berarti kalian disuruh lengkapi dokumen yang mereka minta ya. Jadi hargailah orang lain jika kamu ingin dihargai. Hargailah suatu instansi jika kamu ingin dihargai. Ya, bagaimana mungkin mereka mau nge-approve visa cewek itu kalau berpakaian saja dia tidak bisa menghargai kalau itu adalah department ya, apa ya, kayak
pemerintahan kita aja, kantor pemerintahan kita aja nggak boleh kita pakai sendal flip flop gitu, apalagi ini kantor kedutaan Amerika. Jadi berpakaianlah sewajarnya, sesuaikan tempatnya, agar orang juga yakin ya, dengan melihat kita, penampilan kita, orang juga merasa yakin ya. Oke, itulah pengalaman saya mengurus visa ya. Takut-takut, tapi ketika dijalani semua mulus ya. Jadi jangan lupa, sekali lagi, jika kamu membawa tanggungan bersamamu, anakmu kah, keluargamu, jika kamu ingin membuat visa, membawa tanggungan, di S160-nya tetap di print ya, akun terpisah. Oke, mau kerja dulu, ada yang datang, bye bye.